sama dengan yang dimiliki oleh manusia modern pada saat ini? Kecil, berkulit coklat, berlari dengan cepat dan gesit. Terpisah ataupun tidak ada hubungannya sama sekali dengan Homo floresiensis. Halo Sobat Diang, Kuna Keberi. Semoga baik-baik saja ya. Nah, kali ini kita akan membahas suatu topik yang bisa dibilang banyak diketahui oleh orang. Dan juga suatu topik yang pasti sangat membuat pikiran terus-menerus berspekulasi bahwa apakah hal ini benar-benar ada ataupun tidak. Apalagi kalau bukan suku Mante. Apakah suku Mante itu ada? Apakah suku Mante itu manusia? Dari mana asalnya? Dan apakah ada buktinya? Oke, mari kita pecahkan. Menurut Wikipedia, suku Mante atau dalam bahasa Geomanti merupakan suatu etnik yang paling awal serta disebut-sebut dalam legenda di Aceh dan termasuk dari kaum Li Rutoy atau suku 300 yang merupakan salah satu kelompok penduduk asli Aceh. Suku Mante ini adalah satu dari 5 suku pembentuk suku Aceh sekarang dan diperkirakan suku ini masuk dalam rumpun bangsa Melayu Proto. Disebutkan bahwa suku asli tersebut melewati semenanjung Melayu untuk bermigrasi ke Aceh. Ya, diperkirakan hingga saat ini suku Mante sudah punah disebabkan oleh percampuran suku pendatang yang menyebabkan hilangnya eksistensi dari suku Mante ini. Benar sekali, sampai saat ini Sobat Diang, belum ada bukti otentik serta ilmiah yang bisa menunjukkan keberadaan dari suku ini. Tapi, apakah hal itu benar? Pada tahun 2017, pengguna media sosial dihebohkan dengan penampakan sesosok manusia kerdil yang memiliki tubuh dengan panjang kurang lebih 1 meter. Ya, kecil, berkulit coklat, berlari dengan cepat dan gesit. Penampakan tersebut diunggah oleh akun YouTube bernama HZTN. Dalam video tersebut, ada sekelompok pemuda yang sedang mengadakan kegiatan trail di sekitaran pedalaman hutan Aceh. Lalu tiba-tiba, pria yang berada di posisi paling depan dikejutkan dengan sesosok makhluk kerdil bertinggi 1 meter yang berada tepat di depannya. Sontak, pria yang sedang mengendarai motornya tersebut terjatuh dikarenakan terkejut dengan penampakan yang tiba-tiba tersebut. Tidak lama kemudian, sosok itu pun berlari dengan kencang sambil membawa kayu yang ada di tangannya. Nah, Sobat Diang, tidak hanya sampai di situ. Para pemotor ini pun mengejar makhluk tersebut, tapi tidak kesampaian. Makhluk ini pun berlari dan menghilang di balik ilalang yang ada di tengah-tengah hutan tersebut. Selanjutnya, para pemotor ini pun sempat turun dan mencari di sekitar ilalang ini. Tetapi hasilnya nihil. Setelah kejadian itu, banyak orang yang berspekulasi bahwa penampakan makhluk kerdil itu disebut sebagai suku Mante. Ya, siapa yang tahu ya Sobat Diang? Berbicara mengenai suku Mante, seorang pawang hutan bernama Gusner Effendi yang dilansir dari SerambiNews.com mengklaim bahwa telah menemukan peradaban suku Mante yang hidup di hutan belantara pedalaman Lukup, Kabupaten Aceh Timur. Ia juga telah bertemu dengan suku tersebut di hutan-hutan Uning, Rikit Gaib, Pinturime, Aceh Tengah, dan Aceh Tenggara. Ia menambahkan bahwa suku tersebut tinggal di gua-gua, celah-celah gunung, dan jika siang hari mereka berada di alur-alur sungai di dalam lembah. Lebih lanjut, suku Mante memiliki tinggi hingga 1 meter yang sudah dijelaskan tadi, rambut yang panjang hingga pantat, dan sebagian bertelanjang. Dengan tubuh berotot, kulit yang cerah, wajah persegi dengan dahi yang sempit. Akan tetapi, yang paling aneh adalah alis mata mereka bertemu di pangkal hidung yang tampak pesek. Sobat Diang, berkaitan istilah Mante sendiri, terdapat beberapa referensi yang menyebutkan bahwa menurut Dr. Snook Hargroves yang berpendapat di dalam bukunya The Acehers, mengartikan bahwa Mante adalah istilah untuk suatu tingkah kebodohan dan kekanak-kanakan. Dokter tersebut mengaku belum pernah menjumpai suku ini sama sekali. Referensi lain juga menyebutkan dari kamus Gayo Belanda yang dikarang oleh Profesor Ibrahim Alfian. Mante merupakan istilah yang dipakai atau disematkan untuk sekelompok masyarakat liar
yang tinggal di hutan, atau bisa disebut sebagai suku terasing. Tidak hanya itu Sobat Diang, ada sebuah literatur yang menjelaskan pada abad ke-17 sepasang warga suku Mante dibawa dan ditawan ke Sultan Aceh. Akan tetapi, Mante tersebut tidak mau berkomunikasi, tidak mau makan dan minum, yang menyebabkan mereka akhirnya mati. Nah, hingga hari ini, setelah video pada tahun 2017, bukti lain mengenai suku Mante belum teridentifikasi Sobat Diang. Lanjut. Eksistensi dari suku Mante di abad modern ini dirasa sulit dipercaya dan masih dipenuhi teka-teki. Ya, informasi-informasi yang didapatkan kebanyakan hanya berupa isu, kesaksian yang bisa dikatakan sulit untuk dicerna, ataupun hanya sebatas jejak-jejak mungil di tanah. Menurut kami sih, lebih baik untuk membiarkan suku ini tetap di dalam hutan agar menjaga eksistensi dan kelestarian mereka, supaya tidak diusik oleh manusia-manusia modern yang ada pada saat ini. Kalaupun mereka memang ada. Bukankah begitu Sobat Diang? Kami pun mengambil spekulasi. Walaupun hanya sedikit bisa dikaitkan, akan tetapi bisa saja hal ini benar, bukan? Apakah Sobat Diang tahu manusia kerdil atau kurcaci atau apapun itu sebutannya? Yap, betul sekali. Pada zaman dahulu, tepatnya pada zaman purba, manusia kerdil memang pernah hidup. Dibuktikan dengan penemuan-penemuan tulang yang ditemukan oleh tim arkeolog dari Australia dan Indonesia. Di dalam situs arkeologi Liang Bua di Flores, NTT, mereka telah menemukan sebuah tengkorak kecil serta beberapa tulang belulang yang diperkirakan berasal dari seorang tubuh manusia berukuran hanya setinggi kurang lebih 1 meter Sobat Diang. Temuan ini bermula pada eksplorasi yang dilakukan pada akhir tahun 90-an. Ya, pada awalnya tulang tersebut hanya dikira milik seorang anak kecil. Profesor Morwood yang merupakan pemimpin tim eksplorasi ini baru mengumumkan tulang ini pada tahun 2004 sebagai tulang manusia purba dewasa yang berusia sekitar 8.000 tahun. Kemudian diberi nama Homo floresiensis karena ditemukan di Kepulauan Flores sebagai spesies baru. Sebagaimana penemuan-penemuan lainnya yang masih berupa bukti-bukti yang belum kuat Sobat Diang, penemuan ini pun sempat dipandang sebelah mata oleh banyak kalangan penelitian lainnya. Loh, mengapa? Itu, para arkeolog yang sering melakukan kegiatan di dunia arkeolog hampir jarang sekali menemukan bukti terkait penemuan-penemuan manusia purba kerdil. Mereka beranggapan bahwa tulang belulang tersebut dianggap sebagai jasad manusia modern yang mengalami disabilitas. Kemudian ia terkubur di liang gua. Sangat diremehkannya Sobat Diang. Akhirnya, konspirasi dan perdebatan ini pun berakhir dengan sebuah fakta terkait Homo floresiensis, di mana seorang paleontropolog dari negara Paman Sam membuktikan bentuk dari ruas jari tulang tersebut begitu identik dengan manusia purba. Yang artinya Sobat Diang, kaki Homo floresiensis sama dengan yang dimiliki oleh manusia modern pada saat ini. Bisa jadi Sobat Diang, suku Mante yang ada di video pada tahun 2017 serta yang diceritakan di masa lalu merupakan sisa manusia kerdil Homo floresiensis yang masih ada hingga zaman modern ini. Atau bisa jadi hal itu merupakan suku Mante sendiri yang terpisah ataupun tidak ada hubungannya sama sekali dengan Homo floresiensis. Ya, bisa jadi. Apapun itu, ini merupakan masih sebuah misteri dari berbagai macam-macam misteri yang tidak terhitung di dunia ini. Jikapun suku Mante itu ada, selagi mereka tidak mengganggu kehidupan kita atau mengancam peradaban manusia, mari kita jaga dan lestarikan. Karena mereka merupakan ciptaan Tuhan yang memiliki hak untuk hidup dan merasakan kedamaian di dunia ini, sama seperti kita. Bukankah begitu Sobat Diang? Lalu, bagaimana menurut Anda sekalian? Ayo beri komentar di bawah ini.